Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abila Mubaroka dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse tingkat 1B dengan NIM P01720322051. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka studi anatomi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Apa itu anatomi? Anatomi berasal dari bahasa Yunani, anatomia yaitu pembedahan dan anatemnin yang berarti memotong. Anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Posisi anatomi adalah posisi khusus tubuh di mana orang berdiri tegak dengan kedua telapak kaki paralel dan mendatar di lantai, kepala lurus dan mata melihat ke depan ke arah pengamat. Kedua lengan pada kedua sisi tubuh dengan telapak menghadap ke depan dan jempol mengarah menjauhi tubuh. Dapat dilihat pada layar bidang dari anatomi. Bidang anatomi adalah garis yang digunakan untuk membagi tubuh manusia. Nah, terdapat 4 bidang anatomi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, bidang median, yaitu bidang yang membagi tepat tubuh dijadikan bidang kanan dan kiri. Yang kedua, bidang sagital, yaitu bidang yang membagi tubuh dijadikan 2 bidang dari titik tertentu, atau tidak membagi tepat 2 bagian. Nah, bidang ini sejajar dengan bidang median. Yang ketiga, bidang transversal, yaitu bidang yang terletak melintang melewati tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian superior atau atas dan interior atau bawah. Yang keempat, bidang koronal atau frontal, yaitu bidang vertikal yang melewati tubuh. Letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian anterior atau depan dan posterior atau belakang. Nah, lalu ada 2 jenis pembagian tubuh. Pembagian tubuh yang tidak sama bisa cenderung ke kanan atau ke kiri, itu disebut parasagital. Pembagian tubuh yang sama besar disebut sagital. Selanjutnya, terminologi arah dalam tubuh. Yang pertama, relatif terhadap sisi depan, yaitu perut atau belakang, yaitu punggung. Yang pertama, anterior, di sebelah depan dari menuju arah permukaan depan. Yang kedua, posterior, di sebelah belakang dari menuju arah permukaan belakang. Yang ketiga, dorsal, yaitu pada sisi punggung tubuh. Yang keempat, ventral, pada sisi perut tubuh. Selanjutnya, yang kedua, relatif terhadap kepala atau ekor tubuh. Ada superior, yaitu ke arah kepala atau atas. Selanjutnya, inferior, ke arah kaki, bukan kepala. Lalu kuadal pada ujung ekor, dan kranial pada ujung kepala. Yang ketiga, relatif terhadap garis tengah atau pusat tubuh. Ada medial, yaitu ke arah garis tengah tubuh, lateral menjauhi garis tengah tubuh, deep pada bagian dalam atau sisi dalam struktur lain, lalu selanjutnya superficial pada bagian permukaan. Yang keempat, relatif terhadap perlekatan dengan struktur lain. Ada proksimal, yaitu terdekat dengan arah perlekatan dengan batang tubuh, lalu ada distal, terjauh dengan arah perlekatan dengan batang tubuh. Bisa dilihat pada layar pembagian terminologi arah dalam tubuh. Nah, bagian A merupakan superior, B merupakan inferior, C lateral, D medial, E proksimal, F distal, G anatomical position, H posterior, I interior, J dorsal, K ventral. Istilah anatomis untuk gerakan tertentu, yaitu digunakan untuk menggambarkan tindakan otot pada tulang. Otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan pada persendian, dan gerakan selanjutnya dapat dideskripsikan dengan tepat menggunakan terminologi. Yang pertama, fleksi dan ekstensi adalah gerakan yang terjadi pada bidang sagital yang mengacu pada peningkatan dan penurunan sudut antar 2 bagian tubuh. Fleksi merujuk kepada gerakan yang menurunkan sudut antara 2 bagian tubuh, sedangkan ekstensi yaitu merupakan gerakan yang meningkatkan sudut antara 2 bagian tubuh. Yang kedua, abduksi dan aduksi. Merupakan 2 istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan gerakan mendekati dan menjauhi midline tubuh. Abduksi merupakan gerakan menjauhi, seperti menjauhi seseorang. Sebagai contoh, abduksi sendi bahu dengan mengayunkan tangan menjauhi badan. Lalu ada adduksi
adalah gerakan mendekati. Contoh, adduksi sendi panggul adalah dengan menjauhkan kedua kaki. Yang ketiga, rotasi median dan rotasi lateral, yaitu menjelaskan pergerakan tungkai di sekitar sumbu panjangnya. Rotasi median merupakan gerakan berputar menuju, sedangkan rotasi lateral yaitu gerakan berputar menjauhi. Istilah ini digunakan berlawanan arah dengan gerakan median. Yang keempat, elevasi dan depresi. Elevasi mengacu pada pergerakan ke arah yang superior, yaitu misalnya mengangkat bahu, sedangkan depresi mengacu pada pergerakan ke arah yang inferior. Yang kelima, pronasi dan supinasi. Supinasi adalah gerakan memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Sedangkan pronasi gerakan memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Yang keenam, dorsofleksi dan plantar fleksi, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan pada pergelangan kaki yang mengacu pada dua permukaan kaki. Dorsum merupakan permukaan superior dan permukaan plantar yaitu telapak kaki. Selanjutnya yang ketujuh adalah inversi dan eversi, yaitu merupakan gerakan yang terjadi pada sendi pergelangan kaki, mengacu pada rotasi kaki di sekitar sumbu panjangnya. Inversi melibatkan pergerakan telapak kaki menuju bidang median sehingga telapak kaki berada di arah media. Sedangkan eversi melibatkan pergerakan telapak kaki menjauhi bidang median sehingga telapak kaki berada dalam arah lateral. Baiklah, itulah penyampaian dari saya mengenai video referensi studi anatomi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.